Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus. Disimak ya. Materi kali ini kita masuk ke jurnal khusus ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara memposting transaksi ke dalam jurnal khusus. Di sini ada transaksi-transaksi selama 1 bulan ya, dari toko manis. Kemudian di sini nanti sudah saya persiapkan juga bagannya. Di sini ada jurnal khusus, itu ada jurnal pembelian, khusus mencatat pembelian secara kredit. Jurnal penjualan, khusus mencatat penjualan secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas ya, nih khusus mencatat penerimaan kas atau penerimaan uang. Nanti misalkan kita menerima pelunasan piutang, nah itu kan kas masuknya ke sini. Begitu juga penjualan tunai masuk ke sini. Ataupun kita nanti misalkan mendapat bunga deposito dari bank masuk ke penerimaan kas dan lain-lain. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini khusus mencatat kas keluar yang berhubungan dengan uang keluar. Misalkan kita membayar hutang, itu masuk ke pengeluaran kas. Kemudian misalkan transaksi pembelian tunai masuknya sini juga. Pembayaran beban ya, atau biaya-biaya, misalkan beban gaji karyawan, beban listrik dan lain-lain, nanti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian nanti di sini kita siapkan juga jurnal umum. Jurnal umum nanti khusus mencatat retur ya, retur penjualan ataupun retur pembelian. Retur di sini adalah pengembalian barang jika barang tersebut ada rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Kemudian kita balik ke transaksi ya. Kita kelompokkan dulu. Langkah awal kita kelompokkan dulu dari masing-masing transaksi ini masuk ke jurnal apa saja. Tanggal 1 dibeli barang dagangan dari toko Lili seharga 5 juta dengan syarat ada nomor fakturnya. Nah, di sini syarat di sini kan 2/10, maksudnya 2% mendapat potongan 2% jika sudah membayar kurang dari sama dengan 10 hari, N/30 jatuh temponya 30 hari. Nomor faktur ini adalah bukti transaksi secara kredit. Kalau bukti transaksi tunai itu ada nota ya, nota kontan, ada cek dan lain-lain. Kalau faktur khusus untuk bukti transaksi secara kredit. Berarti tanggal 1 ini pembelian barang kredit, masuknya ke jurnal pembelian, saya singkat JB ya, jurnal beli. Maksudnya jurnal pembelian, saya singkat JB. Tanggal 2 dibeli 1 set perlengkapan toko dari toko Mawar seharga 1 juta dengan syarat ada nomor faktur. Sama ya, ini juga pembelian secara kredit, masuknya jurnal pembelian, saya kasih kode JB ya. Tanggal 3 dibeli barang dagangan dari toko anggrek 10 juta. Ada syarat, ada faktur juga, sama berarti ya. Di sini kan kata-katanya dibeli, berarti pembelian. Pembeliannya tidak tunai, kredit, masuknya jurnal pembelian. Tanggal 5 dibeli barang dagangan dari toko anggrek 2 juta dengan menyerahkan cek nomor sekian. Nah, di sini ada kata-kata cek. Nah, cek itu beda dengan faktur. Cek itu bukti transaksi secara tunai. Berarti tanggal 5 ini pembelian tunai. Masuknya kemana nanti? Ke jurnal apa? Pembelian tunai masuknya ke pengeluaran kas, karena kita langsung mengeluarkan uang saat itu juga. Jurnal pengeluaran kas, saya singkat JKK, jurnal kas keluar kodenya. Kemudian tanggal 6 dibeli peralatan toko dari toko Dahlia harga 5 juta, ada syarat, ada nomor faktur. Ini sama ya, sama dengan
tanggal 1, 2, 3 pembelian kredit. Kemudian tanggal 7 dibayar kepada toko Lili, faktur nomor 1. Nah, di sini faktur dibayar. Kita bayar masuknya ke jurnal apa? Kita membayar, berarti kas keluar, masuknya JKK, jurnal pengeluaran kas. Tanggal 8 dijual barang dagangan kredit. Menjual kredit ya, jelas ya kalimatnya, ada syarat. Ya, menjual kredit berarti penjualan kredit, jurnal penjualan, saya singkat JJ, jurnal jual. Kemudian tanggal 10 dibayar utang, kita membayar utang atas transaksi yang nomor faktur 2 nih, tanggal 2 berarti ya, berarti kas keluar ya, karena kita bayar JKK, kita bayar utang, kas kita keluar, jurnal pengeluaran kas. Tanggal 11 dijual barang dagangan tunai, kita menjual tunai. Kalau kita menjual barang dagangan tunai berarti seketika itu juga kita menerima uang, berarti kas kita masuk dong. Nah, masuknya ke jurnal penerimaan kas, saya singkat di sini JKM, jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas singkatannya JKM. Kemudian tanggal 12 dibeli perlengkapan toko secara tunai, kita beli tunai, berarti kan kita mengeluarkan uang, JKK. Kemudian tanggal 13 dijual barang dagangan kredit, kita menjual kredit, ada syaratnya, kita menjual kredit, berarti kan kita belum terima uang. Nah, ini masuknya jurnal penjualan, khusus menjual secara kredit. Tanggal 14 menerima kembali, ada kalimat menerima kembali sebagian barang dari toko kumbang. Nah, di sini adalah retur, nanti masuknya jurnal umum ya, pengembalian barang. Tanggal 16 dijual barang dagangan 100 unit toko Jaya dengan syarat, ada syarat nih, N30 jatuh tempo 30 hari. Berarti kita ini kalimatnya dijual, berarti kita menjual kredit, jurnal penjualan khusus kredit. Kemudian tanggal 18 dibeli barang dagangan dari toko Indah 1 juta, ada syaratnya. Nah, ini berarti kan dibeli, berarti pembelian kredit, jurnal pembelian JB. Tanggal 19 dijual barang dagangan kepada toko Dahlia, ada syarat, berarti ini penjualan kredit, JJ, jurnal penjualan. Tanggal 20 mengirim kembali sebagian barang kepada toko Dahlia 300.000 karena rusak, barangnya rusak kita kembalikan, berarti ini retur, berarti jurnal umum. Tanggal 21 diterima bunga dari Bank Bung 100.000, nah kita menerima, berarti kas masuk, JKM, kita menerima uang, jurnal penerimaan kas. Tanggal 22 dijual tunai barang dagangan toko Jaya 800.000, kita menjual tunai, seketika itu juga kita dapat uang, berarti jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 23 diterima pelunasan piutang dari toko Jaya, harga 10 juta, ada potongan sekian, diterima pelunasan, berarti kita menerima uang, masuknya JKM, jurnal kas masuk ya, atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 25 diterima pelunasan piutang, sama ya, berarti ini JKM juga, jurnal penerimaan kas. Tanggal 26 dibayar tagihan listrik, nah kita membayar tagihan listrik, uang kita keluar, berarti jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal 27 terakhir dibayar gaji karyawan untuk bulan Desember, nah kita bayar gaji karyawan, sama dia dengan tanggal 26, jurnal kas keluar. Nah, jadi ini sudah kita klasifikasikan dulu. Nanti setelah ini tinggal kita masukkan ke kolomnya masing-masing. Kalau di sini sudah ada, dia masuk ke jurnal apa saja ya. Semoga bisa dipahami ya sampai sini.
Kemudian kita lanjut, kita masukkan satu-satu ke jurnal khususnya, ke bagannya. Tanggal 1 kan tadi JB, tinggal kita masukkan di sini jurnal pembelian ya, JB jurnal pembelian. Di sini kita ini Desember tanggal 1, nomor fakturnya berapa? Kita lihat 01, syaratnya 2/10 N/30, nomor fakturnya 01, syaratnya 2/10 N/30. Keterangan di sini nanti bisa diisi dengan nama toko. Di sini toko Lili ya. Kita tulis di sini toko Lili. Toko Lili. Ini fakturnya 01 ya. Bisa faktur 1. Kemudian karena di sini pembeliannya kita cek. Pembeliannya kan barang dagangan. Harga 5 juta. Khusus pembelian barang dagangan, kita masukkan angkanya di kolom pembelian ya, 5 juta. Kemudian ini kan debitnya ya. Nanti debit di sini kan berisi kolom pembelian, perlengkapan sama serba-serbi. Kalau kita beli kreditnya pembelian khusus barang dagangan kan di kolom pembelian. Kalau kita membeli kreditnya perlengkapan berarti di kolom perlengkapan. Tinggal pilih aja salah satu. Kalau kita membeli kredit selain dari barang dagang dan perlengkapan nanti bisa masuk ke serba-serbi. Contohnya misalkan peralatan bisa masuk ke serba-serbi. Nah, ini kolom debit ya. Kemudian di sini kolom kredit. Kolom kredit nanti nama akunnya ini utang dagang. Karena pembelian kredit kan akan mempengaruhi akun utang dagang. Nah, di sini ditulis juga sebesar 5 juta. Jadi di kolom debit ada angkanya, di kolom kredit juga harus ada angkanya. Kita lanjut ke tanggal 2. Tanggal 2 kan JB sama ya. Toko Mawar, syaratnya N/60, harganya 1 juta. Nah, di sini kebetulan belinya perlengkapan. Berarti nanti ini dia bukan barang dagangan ya, perlengkapan. Tulis di sini tanggal 2, nomor fakturnya berapa tadi? 02 ya. Nomor fakturnya 02. Kemudian tokonya Toko Mawar. Kita tulis di sini Toko Mawar. Syaratnya tadi N/60 ya, hanya jatuh temponya. Nah, nanti masuknya perlengkapan karena tanggal 2 ini beli perlengkapan 1 juta. Kita tulisnya di kolom perlengkapan ya, karena kita membelinya perlengkapan. Nah, di kolom utang ditulis juga ya. Nah, jadi 2 kali nulis ya, debit ada, kredit ada. Seperti ini ya cara memasukkan ke jurnal khusus. Kemudian tanggal 3. Tanggal 3 ini kan sama JB. Kita cek dia beli apa, barang dagangan, toko anggrek 10 juta. Syaratnya EOM. Kita tulis di sini berarti nomor fakturnya berapa tadi? Nomor faktur dulu, nomor fakturnya 03. Tanggal 3. Nomor fakturnya 03. Toko anggrek. Toko anggrek. Syaratnya EOM ya.
end of month. Tulis di sini EOM. Nah, belinya membeli barang dagangan ya, tanggal 3 10 juta. Berarti karena dia membelinya barang dagangan, kita masukkannya ke masukkan ke kolom pembelian 10 juta karena tanggal 3 ini membelinya barang dagangan. Nah, di kolom utang juga ditulis lagi ya. Jadi kolom utang ini harus terus ditulis. Kalau yang kolom debit pilih salah satu kolom, kalau kolom kredit utang semua harus selalu ditulis. Kita lanjut tanggal 5. Tanggal 5 masuk ke JKK nih ya. Masuk ke JKK, jurnal pengeluaran kas. Membelinya barang dagangan dari toko anggrek. Tanggal 5 berarti jurnal pengeluaran kas ya di sini ya. Desember tanggal 5. Tadi belinya dari toko anggrek ya. Iya, toko anggrek 2 juta beli barang dagangan. Nah, ini kita tulis nama tokonya. Toko anggrek. Referensi kalau nggak ada bisa dikosongin. Nah, karena kita membeli tunai barang dagangan, masuknya ke kolom pembelian. Ya. Tadi berapa angkanya? Saya lupa. 2 juta ya, tanggal 5 ya. Nah, 2 juta. Kita masukkan di sini 2 juta. Nah, ini kan kolom debit sudah terisi. Kemudian kolom kreditnya juga kita isi kas ya. Kita isi kas 2 juta. Kalau dia ada potongan ya kita tulis di kolom potongan. Jadi kolom kredit ini berisi potongan pembelian sama kas ya. Ini bagian jurnal pengeluaran kas nih, tanggal, keterangan, referensi. Kolom debit berisi utang, pembelian sama serba-serbi. Nanti jika ada akun yang selain utang dan selain pembelian, masuknya ke kolom serba-serbi. Kita lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 kan masuknya tadi JB ya. Kita masukkan ke kolom jurnal pembelian. Ini dia membelinya peralatan toko ya. Syaratnya 2/10 N per 60. Nomor fakturnya 4. Tanggal 6. Tanggal 6. Nomor faktur 4. Tadi nama tokonya apa? Tanggal 6. Toko Dahlia 5 juta 2/10 N per 60. Toko Dahlia syaratnya 2/10 N per 60 ya. Tanggal 6. Peralatan toko 5 juta. Nah, berhubung peralatan toko tidak masuk kategori perlengkapan dan pembelian, nanti kita masukkannya ke kolom serba-serbi. Di sini kita tulis nama akunnya peralatan. Refnya bisa dikosongin. Peralatan, salah ya. Peralatan. Juta. Nah, di kolom utang kita tulis juga selalu ya. Di sini nggak boleh kosong. Di sini tulis juga 5 juta. Kita lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 7 dibayar kepada toko Lili faktur. Nah, ini kan JKK ya. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas, kita membayar atas utang ya, berarti kita bayar utang.
Nanti di utang dagang masuknya. Ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 7. Nama tokonya Toko Lili. Ya, masukkan ke sini. Tanggal 7, keterangannya Toko Lili. Ya, kita lanjut tanggal 7. Tanggal 7 kan masuknya jurnal pengeluaran kas. Di tanggal 7 kita bayar utang. Dibayar kepada Toko Lili faktur pembelian 01 tanggal 1 Desember. Nah, tanggal 1 nih kita lihat. Tanggal 1 kan kita membeli barang dari Toko Lili 5 juta. Baru kita bayar di tanggal 7. Nah, berhubung di sini ada syarat 2/10 N/30, kita hitung hari dulu pertama-tama. 7 ya, caranya 7 diambil 1. Ya, 7 diambil 1 sama dengan berapa? 6 kan? 7 diambil 1 kan 6. Berarti baru 6 hari sudah kita bayar utang kita. Sedangkan di sini ada ketentuan syarat. Jadi gini syaratnya, 2/10 N/30. Mendapat potongan 2% jika kita sudah membayar kurang dari sama dengan 10 hari. Jatuh tempo 30 hari. Nah, berhubung dalam jangka waktu 6 hari sudah kita bayar, berarti kita dapat potongan nggak? Dapat ya, kita dapat potongan karena di bawah 10 hari. Berapa persen potongannya? Ini angka 2, ini 2%. Nah, kita hitung dulu potongan pembeliannya. 2% dikali harga barang tersebut. Nih, harga barangnya 5 juta. Ya, berapa? 2% dikali 5 juta. Nah, hasilnya kan 100.000. Ya, 2/100 gitu ya. 2 dikali 5 juta dibagi 100. Hasilnya 100.000. Nah, 100.000 ini sebagai potongan pembelian. Nanti kita masukkan di kolom potongan pembelian. Ya, di jurnal khususnya. Jurnal khusus tanggal 7 Toko Lili. Nah, utangnya kan tadi 5 juta. Kita masukkan dulu nih utang kita 5 juta. Nah, kemudian kita mendapat potongan pembelian nih di sini. Kita tadi udah hitung kan potongan pembeliannya 100.000. Nah, berarti kasnya berapa? Jadi kita bayar nggak 5 juta karena kita dapat potongan. Berarti kasnya 5 juta dikurang 100.000. Berarti 4.900.000. Jadi kita hanya membayar 4.900.000 dari utang kita 5 juta. Ya, seperti itu jika ada pelunasan yang kita dapat persentase potongan. Kemudian lanjut di tanggal 8. Tanggal 8 ini JJ ya, kita masukkan ke jurnal penjualan. Tanggal 8 Toko Melati ya. Coba kita cek di sini. Syarat 3/10 N/30. Jurnal penjualan. Nah, di sini ya. Desember tanggal 8. Nomor faktur tadi nggak ada, kita kosongin. Di sini tokonya Toko Melati. Syaratnya 3/10 N/30. Berapa tadi kita penjualannya? Dijual barang dagangan kredit. Nah, 6 juta ya, kita tulis di sini 6 juta. Nah, bisa kalian perhatikan bagan jurnal penjualan, dia kolom angkanya cuma satu ya. Ini maksudnya kolom ini untuk 2 akun karena nominalnya sama. Jadi
Analisanya piutang ya, akun piutang debit sebesar 6 juta, akun penjualan kredit sebesar 6 juta ya. Karena di jurnal penjualan ini kita menjual barang secara kredit, pasti akan muncul akunnya piutangnya bertambah debit, penjualannya juga bertambah di kredit. Analisanya seperti itu. Di sini dia dibikin hanya satu kolom ya, untuk piutang debit penjualan kredit. Kemudian kita lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10 JKK, jurnal pengeluaran kas. Tanggal 10 dibayar utang toko Mawar 1 juta. Toko Mawar faktur nomor 2 tanggal 2 berarti ya. Tanggal 2 terkait dengan tanggal 10. Tanggal 2 ada syaratkah? Oh ada, cuma dia tidak ada potongan ya, berarti langsung kita tidak usah menghitung potongannya, berarti langsung saja kita bayar angkanya 1 juta, bayar utang. Sama seperti tadi yang di tanggal 7 ya, ini tanggal 10, masukkan sini ya, tanggal 10, tokonya toko Mawar, utang kita kan 1 juta. Nah, kasnya juga 1 juta keluar. Utang berkurang ya. Debit utang, kreditnya kas. Oke ya, itu tanggal 10. Kemudian tanggal 11 JKM, jurnal penerimaan kas. Dijual barang dagangan tunai 8 juta. Jurnal penerimaan kas di sini kita tulis tanggal 11. Bulannya Desember. Keterangannya ada tidak? Oh, berarti nanti kita tulis aja penjualan. Penjualan kas. Berapa tadi kita jualnya? 8 juta. Berarti kas masuk 8 juta ya. Kolom debitnya kas, kemudian di kolom kreditnya penjualan karena kita menjual tunai. Masuk kolom penjualan. Ya. Ini kolomnya, debitnya kas, potongan penjualan, kreditnya piutang, penjualan sama serba-serbi. Nah, nanti jika ada penerimaan kas selain dari kita menerima piutang ataupun penjualan tunai, masuknya ke kolom serba-serbi. Kita lanjut setelah tanggal 11, tanggal 12. Tanggal 12 JKK, jurnal kas keluar. Membeli apa nih? Perlengkapan toko tunai 500.000. Tanggal 12. Ada nama tokonya nggak? Tidak, berarti tulis aja akunnya perlengkapan toko ya, tulis akunnya perlengkapan. Nah di sini kita membeli perlengkapan, nah masuknya serba-serbi ya, tulis lagi di sini nama akunnya sama perlengkapan. Berapa tadi kita belinya? 500.000 ya. Kita masukkan ke sini 500.000. Nah, kemudian kasnya juga berkurang 500.000, kas di kredit. Lanjut di tanggal 13. Dijual barang dagangan kredit, kan JJ ya, masukin ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan toko Kumbang, syaratnya EOM. Mana kita buka lagi jurnal penjualan. Tanggal 13. Toko Kumbang. Toko Kumbang, syaratnya EOM. Berapa tadi harganya? 10 juta. Masukkan di sini 10 juta.
Lanjut tanggal 14, menerima kembali. Nah, kita menerima barang returan ya. Berarti ini kita udah jual. Nah, ini masuk ke jurnal umum. Nah, di sini ada analisanya ya. Di sini kan menerima kembali sebagian barang dari toko Kumbang karena tidak sesuai pesanan. Nah, nih di tanggal 13 kan kita menjual kredit ke toko Kumbang 10 juta. Tanggal 14-nya ada sebagian barang seharga 500.000 dikembalikan karena kiriman barang kita tidak sesuai pesanan. Nah, ini masuknya retur penjualan ya, karena tanggal 13-nya kita jual, kemudian dibalikin, kita menerima komplainan. Nah, berarti retur penjualan ya. Nanti di sini masuknya ke jurnal umum. Nah, analisanya begini. Kan kita sudah jual nih kredit, berarti kan uang kita ada di orang dong, senilai 10 juta. Nah, akunnya piutang. Jika uang kita di orang kan piutang ya, tanggal 13 piutang kita bertambah. Nah, ketika tanggal 14 sebagian barang dikembalikan, berarti piutang kita berkurang. Gitu ya. Nanti retur penjualan pasangan akunnya piutang. Nah, piutang berkurang, disimpannya di debit atau di kredit. Nah, masih ingat nggak yang semester 1? Kalau harta bertambah, harta berkurang, harta bertambah debit, harta berkurang kredit. Nah, kebetulan di sini kan piutang itu harta, piutang kita berkurang. Berarti nanti akun piutang ada di kredit. Nah, akun retur kebalikannya di debit. Ya, nanti seperti ini. Retur penjualan debit, retur penjualan debit, piutang kredit. Ya. Nah, nanti ini kita kasih jarak, menandakan dia kredit. Ya. Tadi sorry tanggal berapa? Tanggal 14. Kita tulis di sini Desember 14. Gitu ya. Retur penjualan pasangannya piutang dagang. Yang dikembalikan tadi senilai 500.000. Kita catat di sini. Retur debit, kemudian piutangnya 500.000 di kredit. Ya. Seperti ini nanti pencatatannya. Kita lanjut tanggal 16. Tanggal 16 di sini JJ ya. Nah, kita masukkan ke JJ. Toko Jaya 10 juta, syaratnya N/30. Sorry, tanggal 16 ya. Tanggal 16 Toko Jaya. Jurnal penjualan 16 Toko Jaya. Toko Jaya ada syaratnya enggak? N/30 ya syaratnya. Angkanya 10 juta. Jatuh tempo N/30 10 juta. Ya, kita cek lagi. 16 dijual barang dagangan Toko Jaya 10 juta N/30. Ya, sudah masuk ke jurnal penjualan. Kemudian kita masukkan ke jurnal pembelian tanggal 18. Dibeli barang dagangan dari Toko Indah. Tanggal 18 Toko Indah, nomor faktur 05. Tanggal 18 nomor fakturnya 05. Nama tokonya Toko Indah. Toko Indah. Syaratnya berapa? Syaratnya tanggal 18 2/10 N/60. 2/10 N/60. Jurnal pembelian kan. Kemudian tanggal 18 ini kan beli barang dagangan, berarti masuk ke kolom pembelian 1 juta. Ya, di sini masuknya 1 juta. Nah, di sini juga tulis 1 juta.
Seperti itu cara pencatatannya. Kemudian lanjut tanggal 19 dijual. Nah, 19 kan masuk ke JJ ya, penjualan kredit. Ya udah tinggal kita masukkan tanggal 19 toko Dahlia. Untuk tanggal 19 ini ya kita masukkan ke sini toko Dahlia, syarat angkanya ya, piutang 5 juta, piutang dan penjualan 5.500.000. Untuk tanggal 19 masuk ke jurnal penjualan. Kemudian tanggal 20. Tanggal 20 di sini mengirim kembali sebagian barang 300.000 karena rusak, masuk ke jurnal umum. Jadi di sini karena kalian baca mengirim kembali, berarti dia retur pembelian. Ya, retur pembelian. Kita mengirim kembali atas barang yang kita beli kredit. Berarti nanti pengaruhnya ke utang dagang, karena kan kita beli kredit, kita punya utang. Nah, kemudian kita punya utang, ada barang yang kita balikin, berarti utang kita berkurang ya. Utang berkurang ada di posisi debit ya, kebalikan dari harta. Kalau harta berkurang kan di kredit, seperti ini nih, piutang dagang berkurang di kredit. Kalau utang berkurang, utang dagang berkurang, kebalikannya dia ada di posisi debit. Nah, di sini returnya retur pembelian. Tanggalnya tanggal 20. Ya, kita kasih spasi. Ini returnya senilai 300.000. Kita tulis 300.000. Nah, lanjut. Kita lanjut di tanggal 21, diterima bunga dari Bank Bung 100.000. Berarti kan JKM ya, kas masuk karena kita menerima uang. Nah, karena kita menerima uang berarti ini nanti masuknya ke serba-serbi. Ya, sorry, tanggal berapa tadi? 21. Bunganya 100.000. Tanggal 21. Di sini tulis bunga, pendapatan bunga ya, atau enggak bisa ditulis Bank Bung, bisa ditulis Bank Bung. Nah, masukkan ke kolom kas ya. Debitnya kas 100.000. Debitnya kas 100.000, kas masuk 100.000. Kreditnya masukkan ke kolom serba-serbi. Masukkan akun pendapatan bunga. Akunnya nanti pendapatan bunga. Nah, refnya bisa dikosongin, jumlahnya sama 100.000. Nah, ini biasanya muncul dari bunga deposito ya, yang masuk tiap bulan. Lanjut, setelah tanggal 21, tanggal 22. Tanggal 22 dijual tunai barang dagangan. Nah, ini JKM ya. Dijual tunai barang dagangan 800.000. Tulis tanggalnya tanggal 22. Nah, di sini tulis aja, kalau nggak ada nama tokonya tulis penjualan. Nah, karena kita penjualan tunai kan 800.000 tadi angkanya, kasnya berarti masuk 800.000. Nah, untuk kolom kredit kita masukkan ke kolom penjualan ya, 800.000. Nah, ini penjualan tunai selesai tanggal 22. Kemudian tadi ada nama tokonya nih, Toko Jaya ya. Berarti di sini toko ya, jangan keterangan penjualan. Kalau ada nama tokonya tulis Toko Jaya. Kalau tidak ada nama tokonya tulis nama akunnya. Tanggal 23 lanjut. Diterima pelunasan piutang dari Toko Jaya 10 juta dan memberikan potongan 200.000. Nah, di sini sudah jelas ya, kita menerima uang 10 juta, ada potongan 200.000. 10 juta piutangnya tanggal 23. 23 kan JKM, penerimaan kas.
Tokonya sama ya, Toko Jaya. Toko Jaya. Nah, piutang ya. Tadi kan piutangnya 10 juta, kita masukkan di kolom piutang 10 juta ya. Kemudian tadi kan ada potongan penjualannya 200.000, masukkan di sini 200.000 ya. Nah, berarti kasnya berkurang karena kolom debit nanti harus sama. Kolom kredit kan 10 juta. Kolom debit itu ada potongan, ada kas. Jika potongan terisi, berarti di sininya harus dikurangin. 10 juta dikurang 200.000. Berarti kita nerimanya tidak 10 juta karena kita memberikan potongan ke konsumen kita. Berarti sisanya 9.800.000 ya. 10 juta dikurang 200.000. Nah, seperti ini pencatatannya ya. Jika ada pelunasan piutang ada potongannya. Kemudian tanggal 25. Tanggal 25 diterima pelunasan piutang JKM. Sama ya. Transaksi tanggal 8 Desember. Nah, kita cek. Tanggal 8 Desember. Nah, kita hitung ya. Ini kan tanggal 25. Ada yang pelunasan piutang. Kita jualnya di tanggal 8. Berarti 25 diambil 8. 25 diambil 8 berapa? 25 diambil 8. 17 hari ya. Kira-kira dapat potongan nggak? Jadi kita jual kreditnya di tanggal 8. Di sini kan ada syarat nih 3/10 kalau kita mau ngasih potongan. Kalau dia 10 hari ke bawah udah bayar. Nah, sedangkan di sini orang tersebut baru bayar di tanggal 25. Dia sudah 17 hari, berarti tidak ya, dia tidak mendapat potongan. Berarti sudah, kita tidak perlu menghitung potongannya. Langsung saja angkanya 6 juta. Toko Melati ya, tanggal 25. Tanggal 25 tadi kan JKM ya. Iya, JKM. Tanggal 25. Di sini Toko Melati. Toko Melati. Nah, udah kita menerimanya 6 juta. Tidak ada potongan penjualan. Kemudian di kolom piutang ya, nanti kita masukkannya bukan di kolom penjualan. Karena kita di sini menerima pelunasan piutang. Nah, selesai tanggal 25. Kita lanjut. Tanggal 26 dibayar tagihan listrik 150.000. Beban listrik berarti pengeluaran kas. Tanggal 26. Tulis aja nama akunnya di sini. Beban listrik. Beban listrik 150.000. Masuknya serba-serbi ya. Beban, pokoknya pembayaran beban itu semua masuk ke kolom serba-serbi. Nah, 150.000 kan tadi. Nah, kasnya juga harus diisi 150.000. Ya, debit terisi, kredit terisi. Terakhir tanggal 27 membayar gaji karyawan 1.500.000. Sama di sini kan pengeluaran kas. Tulis nama akunnya beban gaji. Masuk ke serba-serbi juga beban gaji. Angkanya 1.500.000. Kasnya isi juga 1.500.000. Nah, selesai sudah ya. Setelah selesai nanti kita jumlahkan totalnya dari setiap kolom. Ini kan udah selesai ya, sampai tanggal 27 selesai. Kemudian
Nah, kolom jurnal pembelian kita total ya. Nih, debit kreditnya kita total. Kolom pembelian kita jumlahkan berapa? Semua kita total ya. Kolom perlengkapan cuma satu ya, berarti turun aja angkanya. Turun aja angkanya. Serba-serbi juga turun aja angkanya. Cuma satu. Nah, kolom utang dagang kita jumlahkan semuanya. Nah, 22 juta. Di sini supaya kita mengetahui debit kredit harus seimbang atau harus balance. Di sini kan kolom debit. Debit itu ada 3 kolom yang terisi. Berarti 16 ditambah 1 tambah 5 hasilnya harus sama, senilai 22 juta. Ya. Sama ya, ini tambah ini kan sama 22 juta. Kemudian kita jumlahkan lagi nih, kolom jurnal penjualan kita jumlahkan. Kolom jurnal penjualan kita jumlahkan semuanya. Hasilnya kan 31.500. Selesai, kita lanjut jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, kolom kasnya kita jumlahkan. Kolom kas kita jumlahkan, hasilnya 24.700.000. Kolom potongan penjualan kita turunkan saja, cuma satu. Kemudian kolom piutang dagang kita jumlahkan. Kolom piutang dagang ya, ini yang 10 juta tambah 6 juta. Kemudian kolom penjualan jumlahin ya, jumlahin. Nah, serba-serbi cuma satu ya, kita turunin saja. Nah, ini bisa kita cek ya. Debit kan berisi kas dan potongan. Ini kalau di total kan 24.900.000 ya. Nah, harus sama hasilnya dengan kolom kredit. 16 tambah 88 tambah 100. Ya, bisa kita cek di sini ya, coba ya. Coba kita cek di sini, hasilnya harus sama nanti. Ya. Nah, ini kolom debitnya sekian. Kemudian kolom kreditnya kita jumlahkan. Coba. Sama nggak? Wah, sama ya. Hasilnya sama. Berarti udah betul pencatatan kita. Lanjut ya. Jurnal pengeluaran kas kita jumlahkan juga di sini. Kolom utang kita jumlahkan. Kemudian pembelian cuma satu kan, kita turunkan saja. Ya. Kemudian kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi kita jumlahkan. Kolom potongan kita turunin cuma satu. Kemudian kolom kas kita jumlahkan juga. Nah, di debit itu kan di sini ya, sampai serba-serbi ya. Coba kita cek ya, kolom debitnya berapa, sama nggak ya hasilnya? Harus sama nih. Kolom debit 6 juta tambah 2 juta ditambah 21. Nah, di sini kan angkanya 10.150. Sama nggak nih? Sama ya. Nah, sama. Berarti pencatatan kita sudah benar. Kalau dia sudah sama tuh debit dan kredit. Selesai sudah pengerjaan jurnal khusus kita. Nah, ini juga kita total sama. Kita jumlahkan juga jurnal umumnya. Pastikan dia harus balance antara debit dan kredit. Ya, sama-sama 800.000. Nah, sekiranya sampai di sini selesai sudah materi kita ya, penjabaran materi tentang membuat jurnal khusus dari mulai pembelian ya, nanti seperti ini ya. Kamu kerjakan latihan dari saya. Ya, mungkin saya akhiri ya. Sekian dulu pemberian materinya.
ya. Sampai jumpa di materi berikutnya yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.